Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Andri Gunata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin, masih di mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif (PDTO) yang diajarkan di kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Untuk materi masih sama dengan yang diberikan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai power tools atau alat bertenaga. Bagi siswa-siswa yang belum menonton video YouTube yang kemarin, silahkan ditonton terlebih dahulu video yang pada pertemuan ke-6. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-7. Untuk alat bertenaga selanjutnya adalah portable impact wrench. Bentuk fisiknya seperti gambar, ya, seperti di gambar bisa dilihat. Alat ini bernama portable impact wrench. Portable impact wrench digunakan untuk mengendurkan baut atau mur dengan sangat cepat. Sedangkan yang berukuran besar digunakan juga untuk mengendorkan baut atau mur yang sangat kencang. Nah, aplikasi dari penggunaan alat ini dapat kita jumpai pada bengkel otomotif, yaitu pada pekerjaan saat membuka mur pada roda. Ini alat ini sering digunakan untuk melepas dan memasang kembali roda. Namun untuk penggunaan di bagian-bagian yang lain juga bisa digunakan. Jadi alat ini menggunakan udara bertekanan, kemudian dalam penggunaannya mirip dengan bor tangan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah tombol untuk on dan off-nya. Pada saat tombol ini dipencet, maka alat ini akan berputar. Oke, kita lanjut. Karena kegunaannya tadi bisa untuk mengendorkan dan mengencangkan, maka untuk arah dan torsinya bisa kita setting atau kita setel. Ya. Di sini ada tombol untuk menyetel arah dan torsi dari alat tersebut. Atur arah putaran forward atau backward dengan wrench lever. Putar valve untuk meningkatkan atau mengurangi torsi. Torsi ini adalah kekuatan pada saat alat ini berputar. Lanjut. Nah, ini penggunaannya. Overtake turn. Ini ada roda. Kemudian ini dilepas. Kalau kita perhatikan dengan seksama, dengan teliti, di gambar yang dua ini benda yang dikerjakan adalah sama, tapi alat yang digunakan berbeda. Ya, ini menggunakan kunci roda biasa. Kalau ini menggunakan impact drill, ya, seperti yang tadi dijelaskan. Jangan gunakan impact wrench untuk mengencangkan baut roda atau wheel nut karena dapat merusak mur atau baut. Gunakan kunci roda atau wheel brace atau kunci momen. Jadi, dalam penggunaannya untuk melepas dan mengencangkan roda, alat ini kita gunakan untuk memasang roda. Tapi untuk mengencangkannya harus menggunakan alat yang lain, yaitu kunci roda atau bisa juga menggunakan kunci momen. Begitu juga sebaliknya pada saat melepas, kita gunakan kunci roda terlebih dahulu, setelah longgar baru dilanjutkan dengan penggunaan impact wrench alat yang ini. Oke, kita lanjutkan. Dalam penggunaannya alat impact wrench itu
harus dipasangkan dengan special socket ya, harus disambungkan dengan special socket. Yang ini kita sambungkan, dia terdapat pada ujung impedance yang tadi, yang ini. Jadi harus menggunakan soket yang sesuai. Pastikan hanya menggunakan special impact sockets, extension, dan join. Soket ini adalah jenis segi 6 dan dapat menahan beban dengan baik. Selanjutnya, alat power tools berikutnya adalah air chisel. Nah, jadi air chisel ini masih menggunakan udara bertekanan sebagai tenaganya. Bentuk fisiknya seperti ini, masih dalam penggunaannya masih digenggam dengan tangan. Kemudian untuk ujungnya dipasangkan alat seperti ini. Ya, seperti mata pahat ya. Nah, apa gunanya air chisel ini? Air chisel memiliki fungsi yang sama seperti jackhammer, yaitu alat yang digunakan untuk melubangi beton meskipun cycling rate-nya lebih cepat. Kemudian tempatkan mata bor ke arah benda kerja sebelum menarik trigger. Jadi mata bor ini kita pasangkan di ujung alat air chisel ini. Trigger adalah saklar untuk meng-on dan off-kan alat air chisel ini. Kemudian apa saja keselamatan kerja, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat ini? Yang pertama, gunakan attachment yang benar untuk pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan attachment yang tidak benar dapat mengakibatkan kerusakan yang besar dalam waktu yang singkat. Jadi, kita harus mengerti dulu fungsinya, mengerti terlebih dahulu bagaimana penggunaannya, karena jika digunakan tanpa mengetahui kegunaan dan cara penggunaannya, itu dapat mengakibatkan kerusakan pada alat tersebut, atau juga mengakibatkan yang lebih fatal lagi adalah mengakibatkan kecelakaan dari kita yang menggunakan. Kemudian yang kedua, air tool dipasang pada air supply melalui fitting yang memungkinkan supply dihubungkan dan dilepaskan dengan mudah. Lama-lama sambungan ini menjadi aus dan udara menjadi bocor. Apabila terdapat kebocoran udara yang berlebihan, output air tool akan berkurang. Jadi karena alat ini digerakkan oleh udara bertekanan, maka kita harus memastikan tidak terdapat kebocoran udara pada sambungan-sambungan yang dipasangkan pada alat tersebut. Kemudian yang ketiga, air tool memerlukan pelumasan. Kebanyakan workshop memiliki automatic oil yang dipasang di dalam sistem air supply. Apabila workshop tidak memiliki automatic oiler atau apabila automatic oiler tidak berfungsi, air tool perlu dilumasi setiap hari. Masukkan beberapa tetes oli ke dalam inlet air tool sebelum digunakan. Jadi alat ini dalam pekerjaannya dia akan berputar, akan bergerak, maka perlu dilakukan pelumasan supaya benda-benda yang bergerak tadi tidak cepat aus dan tidak menyebabkan panas yang berlebihan pada alat tersebut pada saat digunakan. Selanjutnya adalah air blow gun. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, tariklah trigger dengan perlahan dan atur modulasi udara yang melewati nozzle. Jika terlalu banyak udara, mengakibatkan partikel-partikel akan berterbangan dan tersebar di dalam workshop. Jadi akan menyebabkan polusi apabila dalam penggunaannya tidak mengikuti standar yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, air tool dipasang ke air supply melalui fitting yang memungkinkan supply dihubungkan dan dilepaskan dengan mudah. Setelah beberapa lama, sambungan ini menjadi aus dan udara menjadi bocor. Apabila terdapat
kebocoran udara yang berlebihan, output air tool akan berkurang. Ya, sama penjelasannya dengan yang tadi. Yang ketiga, periksa sambungan antara host udara dan tool connection setiap digunakan. Jika ada keausan yang tampak, ganti atau perbaiki sambungan yang kurang baik. Jadi jangan ditunda-tunda. Apabila setelah digunakan kita menemukan ada keausan atau menemukan ada sambungan yang kurang baik. Jadi itu harus segera kita lakukan penggantian atau segera kita perbaiki. Selanjutnya, bekerjalah dengan perlahan-lahan. Nah, jadi ini bentuk dari ujung mata bor dari chisel tadi. Keterangannya adalah berikan tekanan secukupnya dan tariklah trigger. Biarkan chisel bekerja dan gerakkan perlahan di sekeliling head bolt. Head bolt ini adalah kepala baut. Selanjutnya adalah air duster. Air duster ini kalau kita sering ke bengkel, kita melihat udara bertekanan yang digunakan untuk membersihkan partikel-partikel yang terdapat pada komponen mesin. Itu namanya, nama bagian ujung dari kompresor tersebut adalah air duster. Air tool yang paling sederhana adalah blow gun atau air duster. Air duster digunakan untuk menyemprotkan udara bertekanan melalui valve atau katup yang dioperasikan oleh lever. Jadi bentuk fisiknya seperti ini. Kemudian alat keselamatan kerja yang juga harus kita gunakan adalah eye protection. Ya. Gunakan air protection dan air protection sheet menggunakan air gun. Air gun digunakan untuk membersihkan kotoran dan serpihan di ruangan yang terbatas. Untuk menghindari cedera, pastikan menggunakan eye protection dan air protection setiap kali menggunakan air gun. Eye protection ini adalah pelindung mata. Ear protection ini adalah pelindung telinga. Ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai eye protection dan air protection ini. Selanjutnya adalah air gun. Jangan menggunakan air gun untuk membersihkan debu dari tubuh karena ini dapat menyebabkan cedera. Pastikan untuk mengarahkan semprotan udara menjauh dari operator dan menjauh dari orang lain. Jadi kebanyakan pada saat praktek memang ada yang bercanda sesama temannya dan ini sering diperingatkan supaya tidak bercanda yang berlebihan pada saat kita melakukan praktikum di bengkel. Karena hal yang sepele seperti itu pun dapat menyebabkan kecelakaan pada diri kita sendiri sebagai operator atau akan mencelakai orang lain. Oke, ini udah slide yang terakhir. Jadi demikian penjelasan singkat dari Bapak pada mata pelajaran PDTO ini. Yang sudah masuk ke pertemuan yang ke-7, masih lanjutan dari alat-alat bertenaga. Jangan lupa materi ini untuk diulang-ulang, dibaca kembali, kemudian Bapak ingatkan kembali untuk pertanyaan yang diberikan di Google Classroom. Silahkan itu dijawab berdasarkan penjelasan atau informasi yang diberikan dari video tutorial atau video pembelajaran yang diberikan di link YouTube yang dibagikan di Google Classroom. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.